Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Baik, selamat pagi pendengar yang bersama kami di siang hari ini. Bahagia sekali saya Novi kembali menyapa Anda semua untuk kebersamaan kita di siang hari yang cerah ini. Novi menyapa Anda semua untuk 1 jam ke depan sampai di jam 12. Untuk program lanjutan kita di perjalanan Jaksa Menyapa. Seperti biasanya di Selasa dan Kamis kami punya program spesial untuk menemani Anda bersama teman-teman dari Kejaksaan. Kali ini kami bersama-sama dengan Kejaksaan Negeri Bitung, begitu ya? Kejaksaan Negeri Bitung sudah datang bersama kami di hari ini di Jaksa Menyapa untuk edisi Selasa 12 Mei 2026. Kita akan membahas satu topik terkait perlindungan satwa liar, ini mengenal tindak pidana dan sanksi hukumnya. Sebelum kita perbincangkan hal ini secara mendalam, kita kenalan dulu dengan tamu-tamu yang sudah hadir di studio bersama Novi siang hari ini. Mungkin bukan yang pertama kali, mungkin datang ke sini atau yang pertama kali? Ini sudah banyak sekali, banyak kali. So banyak kali Kang, Banyak kali. Mantap. Jadi tidak asing lagi bersama kami di sini. Novi perkenalkan untuk narasumber yang hadir di sini ada Yustisi Devli Wagyu SHMH sebagai Kasih Intel Kejaksaan Negeri Bitung. Selamat siang, selamat datang Yustisi. Selamat siang Bu Novi. Gimana kabarnya siang hari ini? Puji Tuhan ini sehat-sehat ini. Oke, puji Tuhan sehat. Kemudian juga untuk narasumber kedua ada Julio Yosua Wangkil SH sebagai Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Bitung. Pak Julio, gimana kabar? Puji Tuhan baik-baik. Asik, mantap, semuanya baik-baik saja. Harapan juga pendengar di rumah juga yang mendengarkan kami juga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Juga yang mendengarkan atau menonton kami di YouTube channel kami di RRI Manado juga semoga semuanya menyenangkan siang hari ini. Seperti biasa Anda juga nanti akan kami beri kesempatan di line telepon, SMS dan WA kami di 0821 95 835080 atau melalui kolom komentar kami di YouTube RRI Manado ya. Jadi boleh sekali nanti ada kesempatan tanya jawab langsung bersama 2 narasumber di sini. Topik kita sekali lagi tentang perlindungan satwa liar, mengenal tindak pidana dan sanksi hukumnya. Seperti yang kita ketahui, Sulawesi Utara ini kita hidup di daerah yang kekayaan alam kita begitu kaya, pokoknya namanya juga kekayaan alam, berarti kita kaya. Ada hutan, laut, dan pegunungan, dan kita juga menjadi rumah bagi berbagai satwa endemik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Jadi ada beberapa hewan endemik yang hidup di hutan kita, berbagai satwa yang hanya ditemukan di daerah kita, di tempat lain tidak ditemukan, begitu ya. Namun perburuan liar, perdagangan ilegal, dan kerusakan habitat semakin mengancam keberadaan mereka. Kesadaran masyarakat juga menjadi kunci utama sebenarnya untuk menjaga keseimbangan alam agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Seperti itu kira-kira yang akan menjadi headline kita siang hari ini. Bagaimana
perlindungan satwa liar, kita mengenal bagaimana tindak pidana dan sanksi hukumnya bersama Justisi atau Yusti, biasanya lebih enak di Yusti, dan Julio di sini ya, yang akan kita perbincangkan bersama Anda yang mendengarkan kami. Kita lebih mengenalkan dulu deh ke pendengar, kira-kira itu satwa liar seperti apa. Kemudian kategori-kategori satwa liar yang dilindungi di daerah kita di Indonesia seperti apa? Misalnya contohnya apa? Gitu. Siapa yang akan menjawab? Baik, Bu. Jadi ini ada dua pengertian kalau menurut undang-undang. Ada pengertian satwa dan ada pengertian satwa liar. Satwa dan satwa liar. Jadi ada dua ya. Dua. Ada satwa yang nggak liar berarti Ya, dan liar. dan Oke. liar. Nah, satwa ini sendiri semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, di air, dan atau di udara. Sedangkan kalau satwa liar, satwa yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun dipelihara oleh manusia. Begitu ya perbedaannya ya. Jadi kalau untuk satwa dia mencakup keseluruhan hewan yang ada di darat, laut, udara. Sedangkan kalau satwa liar ini Punya hewan-hewan sifat-sifat yang liar. sifat-sifat liar. Oh, begitu ya. Contohnya? Kalau yang untuk satwa liar ini dia tidak bisa, contoh kalau kita bebas lepas liarkan, kalau bukan di habitatnya dia tidak bisa berkembang hidup, pasti mati. Jadi itu satwa liar. Karena ekosistemnya berbeda dengan yang hewan yang kita pelihara contoh. Nah, kalau contoh satwa liar yang dilindungi di Indonesia, terlebih khusus di Sulawesi Utara ini ada burung maleo, tarsius. Jadi itu kalau satwa liar, apakah itu termasuk dilindungi semuanya atau seperti apa? Kalau untuk satwa liar semua ini rata-rata kebanyakan dilindungi, tapi ada juga yang tidak dilindungi. Contoh masuk kategori satwa liar juga. Ya, contoh yang dilindungi ini yang tingkat habitatnya sudah mulai sedikit. Jadi kalau jumlahnya sudah mulai sedikit, ya dia sudah mengarah ke menuju punah, pasti dilindungi. Sedangkan kalau yang jumlah populasinya masih banyak tidak. Tapi tergantung juga kalau dia hewan endemik ini kan hewan ciri khas. Ciri khas suatu daerah itu pasti dilindungi oleh pemerintah daerahnya atau mungkin dikeluarkan peraturan-peraturan menteri terkait ciri khas daerah. Betul. Jadi contoh satwa yang dilindungi secara umum di Indonesia itu apa-apa saja? Kalau untuk secara umum ini ada burung maleo, tarsius, yaki. Sebenarnya yaki monyet. Jadi ada beda yaki dengan monyet. Monyet juga memiliki beberapa klasifikasi yang dilindungi dengan yang tidak dilindungi. Jadi ini khusus yaki begitu ya? Terus elang, orangutan, harimau Sumatera, penyu, burung nuri dan kakatua. Nah, kakatua lagi banyak jenisnya lagi. Kakatua banyak. Jenis ini. Jadi ini satwa liar di Indonesia ya, di seluruh Indonesia. ya. Tapi kebanyakan di Sulawesi kayaknya ini. Kalau di Sulawesi Utara burung maleo masuk. Tarsius masuk. Yaki masuk. Elang jarang-jarang tuh. Elang ya. Elang ciri khas elang yang dilindungi. Kalau untuk orangutan lebih banyak ke daerah Sumatera dan daerah Kalimantan. Jadi 3 yang kita kenal di Sulawesi yaitu burung maleo, tarsius dan yaki. Betul. Itu yang memang dilindungi ya. Ada lagi penyu. Penyu masih banyak di sini. Di sini ada. Di daerah Teling Minahasa ke arah Minsel masih banyak penyu. Oh, begitu ya. Bunaken masih ada penyu. Dilindungi juga penyu dilindungi. Ya. Cuma orang jaga mau masak. Kalau di sini udah jaga mau masak. Berarti itu sudah mulai kategori mulai punah begitu sehingga dilindungi. Iya. Karena sudah mulai sedikit. Nah, ini sayang ya kalau hewan-hewan seperti ini terus jadi masakan malahan. Soalnya di budaya kita, budaya di Sulawesi Utara memungkinkan untuk memakan beberapa jenis-jenis binatang yang dilindungi ini begitu ya. Ada beberapa budaya atau kebiasaan sehingga membuat hewan-hewan ini semakin punah karena itu ada yang dipelihara, ada yang dikonsumsi, begitu kan. Nah, untuk itu satwa-satwa liar ini pastinya ada dasar hukumnya dong. Seperti apa dasar hukumnya ini untuk satwa-satwa liar ini? Jadi ada hukum yang melindungi, begitu ya? Gimana? Siapa yang jawab?
Mungkin dari dasar Julio hukumnya apa? mungkin. Ya, terima kasih. Ini Julio, ini kan jaksa yang sedang menangani perkara satwa liar ini sekarang di Bitung. Ada ya, banyak berarti ya. Bitung memang kawasan Mungkin ke area pelabuhan ya, area pelabuhan. Jadi ada beberapa penyeludupan hewan dari Papua, dari Maluku lewat Bitung semua. betul. Jadi dasar hukumnya dulu kita kasih tahu kepada masyarakat dasar hukumnya di mana dan seperti apa. Silakan Julio. Baik, terima kasih Bu Novi. Iya. Kebetulan saya juga sementara menangani perkara terkait satwa liar ini. Tapi bukan asal dari Sulawesi Utara. Itu perkaranya dikirim ke Sulawesi Utara lewat kapal dan itu ditangkap di pelabuhan sini. Bitung. Jadi dari mana tuh asalnya? Itu burung kakatua dari Papua kalau tidak salah. Oh, dari Papua. Jadi burung kakatua juga salah satu satwa yang dilindungi. Kemudian orang mau bawa ke mana? Ke luar negeri? Bawa ke Bitung, Bu. Dorang, itu direncanakan akan dijual belikan, Bu. Di sini? Iya, di Bitung. Di Bitung. Itu ditangkap. Nah, dari dasar hukum untuk pelanggarannya, Bu, itu ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Khususnya ada di pasal 21 dan seterusnya itu memuat larangan-larangan. Dan di mana juga ada ancaman pidana bagi yang melanggar, itu ada di ketentuan pidana di bab 12 itu di pasal 40 dan selanjutnya. Itu dasar hukum untuk menjerat bagi siapapun yang itu bukan cuman menjual, memelihara pun itu bisa dikenakan pasal ini. Memelihara, karena itu memang tidak bisa dipelihara pribadi. Harus lepas liarkan di alam. Tuh dibiarkan hidup berkembang begitu ya. Jadi kalau memelihara itu walaupun dipelihara dengan begitu baik tetap tidak boleh ya? Tidak bisa, Bu. Ada izinnya, Bu. Harus ada izinnya. Oh, boleh asal ada izinnya. Oke, kemudian peraturan-peraturan lainnya. Nah, kalau untuk peraturan-peraturan lainnya ini, jadi ada peraturan tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Ini di peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999. Jadi kalau orang jaga awet kan, jaga buat pajangan, nah di peraturan di sini mesti ada izin, tidak boleh sembarangan datang-datang orang suntik formalin. Jadi ada peraturan. Kemudian peraturan pemerintah nomor 8 tahun 99 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Nah, kalau yang tadi pengawetan yang mati, pengawetan yang somati itu. Kalau ini kumum pemanfaatan. Pemanfaatan. Nah, jadi yang hidup. Jadi orang rawat, mungkin orang masukkan ke konservasi atau orang taruh di taman binatang gitu. Seperti itu. Kemudian ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 20 tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Jadi di situ ada tabel berisikan tentang klasifikasi hewan-hewan mana yang sudah masuk endemik, yang mana yang sudah rana-rana mau punah, mana yang sudah punah, ada di situ dijabarkan. Sudah dijabarkan ya, begitu ya. Kemudian dari sebenarnya kalau ini ada dasar hukumnya untuk menjerat mereka yang seperti yang tercatat di sini, siapa yang berhak untuk menjerat mereka sebenarnya? Baik, kalau di dalam sistem hukum kita ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan oleh undang-undang, dalam hal ini dari BKSDA. BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, mereka ada penyidiknya. Sama kalau di tingkat provinsi ada dari Dinas Lingkungan Hidup. Mereka juga ada penyidiknya. Nah, ini biasanya dibuat dalam bentuk gabungan, tim gabungan yang disebut Gakum. Gakum, betul. Ya, dari Gakum ini mereka harus berkoordinasi dengan Polda, karena ada penyidik, namanya pengawas. Koordinator pengawas, begitu di undang-undang sebut. Jadi memang penyidik PPNS khusus untuk satwa liar harus berkoordinasi dengan Polda, dalam artian di sini koordinator pengawas penyidikannya. Jadi seumpama ini ditemukan indikasi begitu ya, torangdang masyarakat tuh ini secara nyata torang lihat dang, oh itu yaki hewan yang dilindungi. Kong talia dorang di sebelah itu ada
ada bapelihara itu, begitu toh? Orang ini sebagai masyarakat harus kemana? Ke polisi langsung atau seperti apa? Boleh ke polisi, tapi polisi pasti akan menginformasikan ke BKSDA atau Dinas Lingkungan Hidup. Jadi, karena mungkin spesialitinya kan di BKSDA dan Lingkungan Hidup. Mereka hanya membantu mengawasi terkait teknik penyidikannya. Nah, nanti pihak dari BKSDA atau dari Dinas Lingkungan Hidup ini akan mengklasifikasi ini hewan dilindungi tidak ini. Ada izin tidak kamu ini? Izinnya dikeluarkan dari siapa? Kalau tidak ada ya pasti akan mendapatkan sanksi lah. Betul ya. Jadi seperti itu untuk masyarakat kita lebih jeli lagi begitu karena melihat segala sesuatu. Orang kadang kalau tindak pidana umpama kejahatan begitu toh mabuk lah atau pemerkosaan atau tindak pidana lainnya jelas dang orang mau lapor langsung polisi. Kalau hal-hal seperti ini kan kadang masyarakat tidak jeli tuh dorang ada ambil tuh burung lagi tuh burung burung apa tuh dari talaut itu burung nuri ke apa nuri, itu ada kalau dari talaut kebanyakan nuri. Kebanyakan nuri kalau dari talaut. Kadang orang jeli orang minta kemana jadi hal yang pertama orang laporkan ke BKSDA begitu. Atau paling dekat Dinas Lingkungan Hidup daerah kan ada kota, di tingkat kota ada, di tingkat provinsi atau kabupaten kota ada semua. Ya nanti cek dulu apakah itu. Jadi kalau mau melihara juga nggak boleh Kang? Harus ada izin. Oh, harus ada izin. Sedangkan kita membeli pajangan yang diawetkan saja, kalau dia hewan yang dilindungi itu harus ada izin. Jadi kalau zaman-zaman dulu kan orang boleh lihat ada yang orang awetkan mungkin harimau begitu diawetkan. Itu sebenarnya harus ada izin. Kalau sekarang mungkin akan lebih detail lagi pasti. Kalau zaman dulu mungkin gampang. Orang cuma biasa cuek saja sebenarnya. Sekarang lebih lebih jeli lagi lebih jeli lagi. Begitu. Kemudian seperti yang dijelaskan Julio tadi bahwa ada beberapa kasus begitu ya, khususnya yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bitung. Yang terakhir ini yang tadi di penyeludupan atau apa itu kasusnya berarti? Ini kasusnya sudah sampai ke tangan, sudah turun dari kapal, sudah sampai di rumahnya. Sampai di rumah dan jadi berhasil itu ditangkapnya dikirim. Di rumah, berhasil terkirim. Di rumah. Kok COD. Kong, jadi ini ceritanya bagaimana boleh Julio jelaskan atau ceritakan sampai Doron Julio tahu bahwa ada penyeludupan seperti itu. Gimana ceritanya? Kebetulan kami ini kronologinya dari begitu. Sebagai penuntut umum dalam perkara itu. Nah, itu ditangkap oleh pihak penyidik dari BKSDA. Dari BKSDA. Informasi dari berkas perkara yang kami teliti itu dari BKSDA mendapatkan informasi bahwa ada orang yang memelihara burung kakatua, ada beberapa burung. Ada beberapa burung yang dipelihara dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh BKSDA di rumahnya ya termasuk memang yang dipelihara itu termasuk dari satwa yang dilindungi. Nah, memang mengapa penting untuk kami mengangkat pembahasan ini karena dari para pelaku ini kebanyakan membela diri dengan mengatakan bahwa ini kami tidak tahu kalau ini satwa yang dilindungi. Betul. Nah, sedangkan kalau sudah diundangkan atau di dalam peraturan perundang-undangan itu semua warga negara kan dianggap tahu aturannya. Jadi kami perlu mensosialisasikan judul ini karena banyak yang berdalih dengan alasan tidak tahu. Kok kalau kasih alasan begitu bagaimana? Tetap terjerat kan? Bukan jadi alasan kan? Bukan. Terjerat. Jadi itu nanti ke ranah kejaksaan. Jadi dari BKSDA, dorang backing laporan atau apa? Mereka sebagai penyidik. Mereka menyidik perkara ini. Mereka melakukan penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap saksi, terhadap tersangka kalau sudah ditetapkan tersangka, mengumpulkan alat bukti lain. Nah, kemudian mengirimkan hasil penyidikan dalam bentuk berkas perkara kepada kami penuntut umum. Seperti itu alurnya ya. Setelah itu kami menentukan sikap apakah berkas perkara ini sudah lengkap. Ketika sudah lengkap, kami yang menyatakan lengkap dan akan disidangkan di pengadilan. Oke, seperti itu ternyata alurnya sampai ke bapak-bapak jaksa ini ya. Oke, semakin banyak yang ingin kita cari tahu ini tentang satwa liar khususnya tindak pidana dan sanksi hukumnya seperti apa.
kita nanti akan membuka kesempatan. Sekali lagi Anda boleh bertanya langsung di telepon kami 0821-9583-5080, juga boleh WA di situ atau melalui kolom komentar kami di channel YouTube kami RRI Manado. Tapi pastikan jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. Dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka, merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di RRI Program A1 Manado, yang mendengarkan kami di siaran kami di terestrial di 94,5 MHz, kemudian juga yang menonton kami atau menyaksikan kami di channel YouTube kami di RRI Manado. Kami masih bersama Kejaksaan Negeri Bitung di program Jaksa Menyapa kita untuk hari ini. Masih topik perlindungan satwa liar terkait bagaimana kita mengenal tindak pidana dan sanksi hukumnya. Narasumber masih bersama Novi, ada Justisi Devli Wagyu SHMH sebagai Kasih Intel dan Julio Yosua Wangkil SH sebagai Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Bitung ya. Sekali lagi Anda sudah boleh bergabung bersama kami jika ingin bertanya langsung bersama kedua narasumber di sini. Silakan. Jika ada penelpon yang ingin bergabung siang hari ini, silakan saja 0821 9583 5080. WA juga boleh langsung ke situ ataupun komentar di YouTube channel kami RRI Manado. Selamat siang, dengan siapa di mana ini? Selamat siang, Selamat siang, dengan siapa Pak? Sagai Pak Sagai, di mana Pak Sagai? dari Bitung. Pak Sagai di Bitung, silakan Pak Sagai. Jika ingin bertanya, kebetulan ini Kejaksaan Negeri Bitung ini Pak Sagai. Oke. Ya, silakan. Selamat siang para narasumber. Selamat siang Pak. Ya, orang rame-rame orang Bitung. Mesti pasien-pasien Jadi ke kantor. berkaitan dengan topik ini, berarti agar supaya tidak jauh panggang dari api, dengan andalan aturan undang-undang, berarti sosialisasi terhadap aturan-aturan hewan-hewan yang dilindungi mungkin lebih diperbanyak, terutama di pelabuhan, agar supaya masyarakat tahu persis, oh ini hewan dilindungi, ini tidak dilindungi. Agar supaya jangan terjadi jual beli atau masuk keluar daerah Bitung ke daerah yang lain
atau dari daerah lain masuk ke Bitung. Betul. Agar supaya semua oke. Kecuali burung bajingan itu enggak usah. Enggak usah itu. Oke, Bapak. Ada lagi, Pak? Oke, orang warga Bitung, kita senang sekali nih kegiatan-kegiatan ini. Walaupun di Bitung memang masih banyak daerah-daerah yang tingkatkan pengawasan. Karena di daerah Pinangunian, daerah Pinasungkulan, daerah itu kan banyak banyak batu putih, banyak hewan-hewan yang dilindungi di sana. Oke. Oleh karena itu, apa yang kita bilang tadi tentang sosialisasi lewat apakah baliho atau seperti apa, agar supaya masyarakat dapat membedakan, oh ini dilindungi dan ini tidak dilindungi. Baik. Berkaitan dengan kehadiran kejaksaan, memang kita ada berharap tadi ada judul yang lain. Karena di Bitung banyak juga kasus-kasus liar yang belum tertangani. Misalnya apa, oleh Pak? kejaksaan. Jadi kita kira kasus-kasus lain. fokus dulu di hewan satwa liar dilindungi. Baik. Kecuali burung bajingan tadi, agar supaya betul-betul Bitung hari esok lebih baik dari hari ini. Oke, Pak Sagai, terima kasih. Terima kasih. Terima Lanjut. kasih banyak untuk masukannya, sudah bersama kami di siang hari ini untuk program Jaksa Menyapa. Sambil menunggu satu lagi penelpon, jika ada, kita ke YouTube kami. Ada Om_Nivora. Di Sulut, khususnya di Donowudu, bagaimana kami masyarakat mengetahui klasifikasi hewan yang dikategorikan satwa liar dilindungi. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian juga apakah pemerintah melakukan semacam pembatasan wilayah hutan konservasi atau hutan produksi agar warga lokal tidak salah memasuki wilayah hutan yang dilindungi. Terima kasih untuk Om Nivora di Donowudu begitu ya. Bitung ini kebanyakan. Donowudu Bitung ini. Jika masih ada penelpon satu lagi, kita terima. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang Ibu. Dengan siapa di mana? Dari Ibu Nonce dari Pemohon. Iya, Bu Nonce. Dari Pangol. Ya. Bu Nonce, silakan Ini Ibu Nonce. masalah satwa liar. Iya. Kalau setahu saya waktu di Jakarta, di Bekasi Wisma Jaya itu ada banyak yang piara satwa liar, termasuk burung kakatua. Iya. Ini yang piara ini orang perhubungan. Dari perhubungan ada orang pajak. Tapi ini dari tahun 80-an, nggak tahu kalau sekarang masih. Kemudian yang jadi pertanyaan? Nah, pertanyaan, apa dulu memang satwa liar ini memang sudah dikenakan atau bagaimana? Oke. Itu aja, Bu. Oke, makasih banyak. Terima kasih Ibu Nonce di Pangolombian, begitu ya. Berarti sudah ada 3 di sini, kita bahas dulu. Nanti yang lain kita buka ke sesi selanjutnya. Ya. Pak Sagai di Bitung bertanya ini tentang sosialisasi yang semakin digiatkan. Salah satu ini juga mereka memang Jaksa Menyapa mengangkat topik ini juga dalam rangka juga sosialisasi begitu ya. Silakan bagaimana ditanggapi terkait sosialisasi? Kalau dari kami, tentunya kami sebagai aparat penegak hukum dan sekarang sudah dikatakan Ibu Novi tadi sebagai bentuk sosialisasi, kami masuk di Jaksa Menyapa mengangkat tema ini. Dan tentunya kalau sampai ke pelabuhan, tentunya ada juga pemerintah kota, tugas masing-masing. ada kewajiban untuk mensosialisasikan, dan kami juga terus mensosialisasikan, dan setiap putusan pengadilan itu dapat dibaca di media sosial, di website pengadilan negeri itu ada.
Jadi sangat terbuka sekali kalau media sosial saat ini, dan dalam bentuk sosialisasi juga kepada masyarakat apa hewan-hewan yang dilindungi dan apa akibat hukumnya. Dan kalau dari kami seperti yang saya katakan tadi, ya seperti ini jaksa Iya. menyapa untuk mensosialisasikan. Baik. Kalau untuk ke pelabuhan, Ada. yang bagusnya memang disosialisasikan, tapi kalau memang harus ke pelabuhan mungkin dapat diajukan ke pemerintahan kota, bagian lingkungan hidup. Ini tambahan ini. Sebenarnya kalau saya, ini kewajiban bersama, bukan hanya dari pihak kejaksaan maupun aparat penegak hukum, tapi seluruh masyarakat wajib sebenarnya untuk terus-terus mensosialisasikan ini, sebenarnya kan dengan kata lain mengingatkan bahwa ini dilindungi bro, jangan bro, Betul, begitu. Kalau untuk sosialisasi secara formal termasuk kegiatan ini sudah. Tapi ini masukan juga, ini bagus sekali Pak Sagai sudah sampaikan. Ini jadi masukan juga biar kami juga dari Kejaksaan Negeri Bitung bisa mengkoordinasikan juga ke BKSDA di Bitung. Agar supaya mungkin bisa kita adakan kegiatan sosialisasi di pelabuhan-pelabuhan, termasuk pelabuhan-pelabuhan tikus. Kita di Bitung kan banyak pelabuhan-pelabuhan tikus yang bisa jadi sarana untuk penyeludupan. Nah, ini mungkin kita akan petakan dulu wilayah mana yang relevan untuk kita lakukan sosialisasi, terlebih khusus mungkin daerah-daerah yang bersebelahan dengan pantai, karena ini kan banyak pelabuhan-pelabuhan tikusnya. Nah, ini mungkin yang jadi atensi kami nanti. Baik, apresiasi pokoknya untuk Pak Sagai yang concern juga dengan masalah sosialisasi. Dan selanjutnya di YouTube tadi sudah dijelaskan klasifikasi hewan yang kategori satwa liar dilindungi, yaitu yang satwa yang mulai punah begitu ya. Kemudian kalau wilayah hutan konservasi atau hutan produksi itu apakah baik, kalau untuk terkait pemerintah melakukan semacam pembatasan wilayah hutan konservasi atau hutan produksi, ada DP Renspal. Jadi kan ada tapal batasnya. Jadi ada kayak blok-blok begitu beton yang sudah ditandai di situ. Ini hutan konservasi. Range berapa jarak? Ada lagi. Jadi sebenarnya Renspal ini sudah ada, cuma mungkin masyarakat petani di daerah itu mungkin kurang paham juga. Sama, perhatian. saya juga kurang paham. Cuma jeli ya ini ada DPW Palto, ini tulis ini martura nak mengerti jadi itu ada DP batas-batas ya. Kalau zaman dulu zaman Belanda orang jaga pagar kok. Nah, kalau rupa Republik Indonesia sekarang kita lebih ke pasang GPS-nya. Titik koordinat GPS-nya. Dan ini untuk masyarakat sekitar di daerah hutan konservasi atau hutan produksi tahu ini. Dok so paham. Apalagi khusus untuk hutan produksi ini, Bu. Ini kan jadi masyarakat boleh melakukan kegiatan pertanian atau kegiatan mengambil hasil hutan boleh. Tapi untuk memotong kayunya, menggali pasir, ini kan tidak ada izinnya. Nah, ini yang sering kali berjadi masalah di Bitung. Begitu. Nah, kaitannya dengan satwa liar, ya nanti tempat tinggal hewan-hewan liar ini mulai terganggu. Iya, no? Karena sampai habitat itu begitu habitat ya. terganggu. Karena dari Renspal untuk wilayah hutan konservasi ke hutan produksi itu ada sekitaran sekian kiloan. Nah, ini sebenarnya kan disengajakan pemerintah bangun agar supaya pembangunan itu tidak menyentuh lagi ke area-area yang rentan. Nah, kalau dia sudah sandar sampai batas Renspal, nanti sekian kilo ke dalam Renspal, nanti ekosistem di dalam itu akan terganggu juga. Jadi nah, ada DP space sebenarnya, Kang. Dikasih jarak kosong. DP space. Begitu. Baik. Kemudian Ibu Nonce Pengolombian itu dulu kata ibu di tahun 80-an banyak jalia dorang bebas dang toh. Apakah dulu dibisakan atau disahkan kong sekarang nyanda seperti itu tadi juga seperti dulu memang mungkin luput dari pengawasan, sekarang lebih intens seperti apa? Kalau dari dulu sebenarnya dari dulu ini ada di peraturan. Soal di peraturan nanti diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 ini. Ada dari dulu, cuma mungkin karena dirasa gampang, karena masih banyak. Iya dulu Kang. Dulu masih banyak. Nah sekarang lebih sedikit, ya orang pemerintah mesti lebih gencar lagi. Kalau enggak semua habis ini. Orang nanti kita pe anak, kita pe cucu cicit saja udah palia lagi ini. Nah apalagi di era-era tahun 90-an kan dulu ada hobi-hobi orang semua beli senjata angin, pipa tembak burung semua.
untung pola cara hidup yang model begitu sekarang sudah agak berkurang. Akhirnya banyak lagi burung-burung yang Hidup lama lagi. sudah tidak dapat kita lihat? sudah mulai ada ulang. Nah, sebenarnya cara-cara oke. seperti ini harus kita batasi. Betul seperti itu. Jadi dulu masih banyak. Jadi Iya. walaupun memang aturan ada, tapi sekarang lebih diperhatikan karena sudah semakin punah. Tambah lagi juga dengan teknologi kan, Bu. Teknologi. Kalau zaman dulu mungkin orang sedikit yang punya two-style tuh, yang punya foto sedikit. Nah, sekarang semua HP sudah kamera di sini. Jadi so gampang mau publish. Mau publish tuh model-model seperti apa. Iya. Kita kembali ke YouTube, ada @mail kita Kahindangen, banyak yang memburu, memelihara dan memperjualbelikan. Bagaimana penindakannya terhadap oknum-oknum yang melakukan hal tersebut? Nah, seperti ini. Bagaimana tindakan terhadap oknum-oknum yang melakukan hal tersebut seperti tadi dijelaskan? Ya, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kami menangani perkara lingkungan hidup, di mana para pelaku ini dikenakan pasal, kalau di sini dalam pasal 21 ayat 1 huruf A itu di Undang-Undang tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, konservasi, itu disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan atau memperdagangkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagian dalam keadaan hidup. Di ayat 2-nya dikatakan setiap orang dilarang memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Jadi setiap pelaku ini akan dikenakan pasal ini. Nah. Dan ancaman untuk pasal ini kalau dalam Undang-Undang Penyesuaian Pidana ini sudah disesuaikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Coba Ini bilang apa dengan yang ancaman pidana untuk satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup itu pasal 40 ayat 2, yang melanggar pasal 40 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau pidana denda yang paling banyak kategori 6. Jadi penjara 9 tahun untuk cukup khusus tinggi. apa ini dorang? Untuk yang Bapiara. memburu, Memburu. menangkap, melukai, Oh. membunuh, menyimpan, memiliki. so ada 19 tahun? Ada beberapa alternatif unsur. Jadi tuh 9 memburu, tahun. memelihara, memperjualbelikan masuk situ, Kang. Masuk situ 9 tahun. 9 tahun, Kong denda Denda kategori 6. Itu ada berapa? dalam Langsung jauh supaya dong tahu itu- dompet denda. Kalau ini paling banyak 200 juta rupiah. Oh. Ya. Cuma kan sayang tuh cuma gara-gara bapiara Itu, binatang kong masuk penjara 9 tahun. 9 tahun. Jadi tanda awas, jadi semakin disosialisasikan supaya tidak sembarang bapiara, baburu yang jual beli karena 9 tahun so ada di tangan itu. Sudah di tangan. Nah, itu sekaligus juga itu kami memberi pesan juga ke masyarakat. Jika ditemukan ada hal-hal demikian, boleh segera mengadukan ke BKSDA atau Dinas Lingkungan Hidup terdekat. Jangan bawa diam-diam akang, karena nanti ini akan menjalar jadi makin banyak, lama-lama habis semua orang hewan ini. Betul. Kong nanti mau dapat penjara. Jadi Nah, jangan masuk main-main. penjara. Ada tuh tadi dijelaskan bahwa kan sempat ditanyakan bahwa apakah dorang kasus itu seperti yang ditemukan tuh hari di Bitung dihukum dorang itu masuk masih penjara. sementara proses sidang. Tapi sebelumnya ada yang Sebelumnya dihukum. Sebelumnya dihukum. masuk, Kang. Ya putusan kalau tidak salah itu 2 tahunan. Sayang kan kalau cuma gara-gara bapiara Iya. 2 tahun. Kok kalau alasan hobi lo tetap tuh nyanda? Harus ada izin. Harus ada Kalau izin. tidak ada izin 2 tahun, 2 kalender. Baik, ada penelpon masuk. Silakan. Selamat siang RRI Manado. Selamat siang. Selamat Jaksa siang. menyapa. Betul, Jaksa Dengan menyapa. Cliff dari Motoling, Minsel. Pak Cliff di Minsel, silakan Pak Cliff, bagaimana? Ya, selamat pagi kedua narasumber dari Kejari Bitung, Kang. Selamat pagi Pak Cliff. Tadi kita ada ikuti Bapak Bila ada dari Bitung dan Pak mungkin ada informasi. Ya. Kita heran, siapa dia sampai lolos, Dang? Nah, itu pertanyaan. Biasanya kan kalau di pelabuhan berarti ada ke tim-tim BK BKSDA. SDA, Kang. Berarti lemah atau lombok, Kang. Atau data tidur, tuh, Kang. Betul juga, Pak. Orang Betul. berpikiran begitu. Kenapa sampai lolos toh? Pengawasannya Iya, kenapa seperti sampai apa? lolos? Aha. Padahal dari belakang, so diawasi dari bandara, laut, udara,
tegas, ketat. Tapi kita mesti lolos. So sampai rumah Itu pertanyaan pertama. Dan berikut, 4 orang di sini banyak senjata angin loh. Orangnya berburu. Nah, Biasanya sebetulnya begini kok bapak-bapak atau dari dinas dari terkait lah pemerintah. Kalau cuman begini sosialisasi saya kayaknya itu tidak mengena ke masyarakat. Lebih bagus, alangkah baiknya itu bekerja sama dengan pemerintah yang ada di kabupaten atau kota. Diteruskan kepada camat-camat dan desa-desa. Diumumkan secara langsung menggunakan TOA. Umpamanya ada hari-hari tertentu, momen-momen mungkin tentang satwa-satwa yang dilindungi. Sampaikan. Tapi kalau cuma media-media begini, media sosial, tidak semua kan itu mendengar. Aktivitas kan masyarakat itu kan padat. Tapi ketika ada momen tertentu yang disampaikan melalui TOA, mungkin dari aparat desa menyampaikan buat masyarakat tidak boleh berburu. DP nama-nama tesis itu apa? Ini sanksinya apa? Hukumannya itu apa? Itu langsung memang lebih tajam lagi ke masyarakat. Tapi kalau cuma soal media-media, biar undang-undang berlapis-lapis, Pak. Kita rasa ini masih lombok. Makanya kita mau tanya, seberapa dia dapat tangkap? Potong saja di sini, orang bapiara, monyet-monyet pantat merah, Yaki. Jadi kadang-kadang masyarakat berpikir, cuma sampai begitu gua mana tuh DP, walaupun DP udah setebal Alkitab, setebal Al-Quran, tapi tindakan yang tidak nyata, tegas sama saja yang tersembunyi ini berarti. Jadi maaf ya, bukan dalam arti tidak percaya, tapi masyarakat itu perlu bukti yang memang betul-betul konkret. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Cliff. Pak Cliff di Minsel. Terima kasih sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Yang bergabung di WhatsApp, selamat pagi RRI. Di 2026 ini sudah berapa kasus yang ditangani jaksa terkait pelanggaran konservasi di Bitung, dan bagaimana kami masyarakat ingin melapor bila melihat ada pelanggaran konservasi di sekitar kami. Terima kasih dari Kurniawan Sastro di Wangurer. Ada lagi satu kita bahas kalau ada penelpon satu untuk siang hari ini Jaksa Menyapa. Silakan Jaksa Menyapa, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana ini? Dengan Billy, lagi di jalan. Billy lagi di jalan. Silakan Billy bertanya ke narasumber. Ya, tentang Perlindungan satwa liar. Ya. Nah, setahu kita di Bitung itu ada yang namanya TWA Watu Angus, Ya, betul. Daerah Alam Tangkoko, dan mungkin ada beberapa tempat lainnya yang menjadi bagian dari hutan konservasi. Yang menjadi kebingungan kita, bagaimana kemudian negara ini sepertinya kontradiksi dengan, artinya tidak konsisten dengan apa yang diamanatkan olehnya. Tidak konsisten dalam hal Ekspansi PT MSM ke Tinerungan dan Pinasunggulan itu jelas mengancam satwa yang dilindungi. Kita pernah berdebat dengan BKSDA dalam satu pertemuan. Dia kasih materi, di dalam materi itu ada salah satu foto di mana Yaki, dia Makaka Nikra itu dia mengganggu aktivitas perusahaan karyawan tambang. Tahu nggak, bahasa BKSDA bilang begini, ini adalah Yaki nakal yang mengganggu aktivitas perusahaan. Ini merupakan bukan bagian dari representasi bahasa-bahasa konservasi. Ya, betul itu. Yang nakal sebenarnya bukan Yakinya. Yang nakal itu perusahaannya yang mengganggu habitat dan itu yang menjadi bagian dari hewan-hewan yang dilindungi. Itu pertama. Sebelum kita masuk kepada ranah penegakan hukum di kalangan masyarakat, harus ada diskusi lebih radikal tentang bagaimana sebenarnya sikap negara melihat ekspansi pembangunan ekstraktif seperti ini. Bayangkan Tinerungan, Pinasunggulan berpotensi dipindah. Ada satu kampung di Kota Bitung akan bisa dipindah akibat ekspansi perusahaan tambang. Begitu juga terjadi di daerah-daerah lain. Bagaimana kemudian proyek strategis nasional di Papua itu mengancam 2,5 juta hektar hutan masyarakat adat yang di dalamnya ada cendrawasih. Nah, ini adalah sebuah sikap negara yang kemudian dipertanyakan warga sipil. Kita diancam dengan hukuman dengan tuntutan pidana. Karena jangan memelihara, jangan merusak dan lain-lain. Tetapi negara sendiri sebenarnya tidak konsisten dengan perintah undang-undang yang dapat dipahami. Ada lagi Pak Bil? Ya, jadi saya tidak lebih ke
narasumber saya sebatas membagikan kegelisahan saja. Baik. Pemerhati Pak Billy Baik, ya memang. baik. Ada ancaman Pemerhati. pidana. Ini kita tampung Ada- ini ada- keresahannya ini. Ini ada ancaman itu, tetapi Betul. negara sendiri menjadi pelaku terancamnya hewan-hewan ini Bagus. lewat pembangunan-pembangunan yang tidak melihat dampak-dampak lingkungan. Oke, baik Pak Billy, terima Kira-kira kasih. itu, terima kasih. Terima kasih Terima banyak. kasih, Pak Billy. Ini Pak Billy concern berarti ya dengan habitat satwa liar Pak begitu Billy di ini orang Bitung. Bitung berarti Iya, ini. dia tahu no. Orang Girian kage. Karena torang kehabisan waktu di ujung, torang tanggapi dulu ini. Pak Cliff di Minsel tentang pengawasannya yang katanya lemah, kemudian juga kerjasama bersama dinas terkait dan tindakan yang nyata. Bisa ditanggapi? Baik, kalau terkait pertanyaan Pak Cliff, kenapa boleh sampai lolos? Nah, ini kelemahan di pelabuhan. Di pelabuhan itu harusnya kan dilengkapi pengamanan yang kayak di bandara. Jadi ada X-ray dan lain-lain. Tapi di Pelabuhan Bitung belum sedetail itu. Sedetail itu, betul. Padahal sudah pelabuhan kelas internasional. Nah, ini mungkin jadi concern juga kami. Perlu kami diskusikan nanti dengan Pelindo. Ini kami tampung informasinya. Kedua, karena di Bitung ini pesisir pantai banyak yang tadi saya bilang pelabuhan tikus. ya. Nah, ini pelabuhan penyeludupan ini tidak diketahui ini alasan kapal ikan, perahu ikan tidak tahu so bawa burung-burung Betul. di dalam situ. Dia lengkap di situ ikan dan burung. Nah, ini yang begini-begini yang jadi ribet dan jadi kompleks dalam hal penegakan hukumnya. Terus terkait sosialisasi. Sebenarnya kami sering mengadakan sosialisasi, BKSDA sering mengadakan sosialisasi, Dinas Lingkungan Hidup khususnya untuk Kota Bitung itu sering mengadakan sosialisasi di kelurahan-kelurahan atau kecamatan-kecamatan yang memiliki batas-batas wilayah konservasi. Kayak di Air Tembaga dan di Kecamatan Air Tembaga dan Kecamatan Ranowulu. Ada. Itu sering disosialisasikan bahwa oh nanti ini di Renspal ini ada hewannya ini, jangan nanti ngoni tembak, jangan dijerat. Nah, itu sudah diinformasikan ke masyarakat dan masyarakat pun mengerti itu. Oke. Cuma mungkin kalau untuk daerah perkotaan ya itu yang jarang diberitahukan di Betul. tingkat kelurahan kecamatan. Tapi itu nanti akan jadi atensi. Terima kasih banyak ini Pak Cliff dari Cliff. Minsel. Kemudian Pak Ibu Dian tadi di Ibu YouTube boleh Kurniawan ya Kurniawan Sastro di WhatsApp. Ini berapa kasus yang ditangani jaksa terkait pelanggaran konservasi di Bitung? Bagaimana jika masyarakat ingin melapor bila melihat ada pelanggaran di sekitar tempat kami itu? dari tahun 2025 satu, 2024 ada satu, 2026 satu. Ini saya lihat ini karena DIPA BKSDA ini sampai hanya satu-satu ini. Jadi DIPA BKSDA kayaknya hanya satu untuk satu tahun hanya dikasih satu. Nah ini keterbatasan anggaran yang harus kita maklumi karena kondisi ya mungkin ada hal yang lebih penting yang harus diselesaikan oleh negara untuk yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, kalau untuk cara melapor bisa dilapor di kantor Dinas Lingkungan Hidup terdekat atau melalui situs laporan BKSDA atau ke kantor BKSDA. Paling setengah mati pergi di kantor Polsek. Langsung. Boleh ke Polsek, boleh ke Polres, boleh ke Polda atau ke kantor lurah. Maka kalau di kantor lurah di kantor camat atau kantor hukum tua atau sangadi seringkali atau opolao seringkali diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Nah, jadi kalau memang mau betul-betul mau masuk orang di dalam, lapor di Polsek. Paling dekat di situ. Begitu. Untuk Kemudian Kurniawan Sastro. pertanyaan dari Pak Billy. Nah, ini ada TWA Batu Angus dan Tangkoko. Tangkoko. Bagaimana negara tidak konsisten. Nah, kalau terkait ekspansi PT MSM mengancam satwa yang dilindungi Habitat ini, mereka. ini kan ada keputusan menteri terkait penempatan lokasi pertambangan ini. Baik Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, ada di situ Menteri Kehutanan, ada di situ Mendagri ada. Termasuk Menteri Keuangan. Nah, jadi semua pertimbangannya sudah dipertimbangkan. Terkait ada hewan yang melintas terus oh ini yakin nakal. Nah, ini memang ya itu mohon maaf atas kelalaian tersebut. Ya kita harus mengakui bahwa memang itu berarti ada penyampaian yang mungkin kurang tepat ke masyarakat. Tapi untuk pengantisipasiannya pasti dari pihak BKSDA pun sudah memagari atau sudah memberikan tanda batasan. Oh sampai di sini wilayah konservasinya. Ini tidak bisa dibatasi.
kita tidak bisa membatasi kalau ini monyet, bapontar. lumpa atau bapontar, kan orang tidak bisa membatasi. Banyak juga pengeluhan masyarakat dari Batu Putih yang rumahnya dekat dengan TWA, TWA Batu Angus, Tangkoko. Itu mengeluh, aduh, napa Pak torompe dapur yaki so bongkar. Toran yang boleh bikin apa? Ya saya juga menyampaikan kalau memang penindakan, coba lapor ke pos polisi kehutanan yang terdekat di situ. Karena kalau diambil tindakan potong, aduh, jadi kena masalah pada orang, padahal yaki yang bongkar DP rumah. Nah ini yang seperti inilah mungkin menjadi atensi. Kemudian sebelum masuk ke penegakan hukum harus ada diskusi radikal. Sebenarnya dari teman-teman kayak di Greenpeace atau LBH sering mengadakan kegiatan tersebut. Cuma hasil rapatnya, hasil diskusinya tidak pernah diserahkan ke pihak-pihak terkait, ke BKSDA atau ke Dinas Lingkungan Hidup, Pemkot, atau mungkin ke Kejaksaan Negeri Bitung, Polres, tidak pernah. Ini lebih enak kalau data-data tersebut bisa diserahkan di kami, biar kami juga bisa membuat kajian yang terbaik. Baik, begitu ya untuk 3 penanya, Cliff, Dian, dan Billy. Kita berada di sesi terakhir. Untuk closing statement kita, kira-kira dari narasumber Kejaksaan Negeri Belitung ada harapan atau himbauan kepada masyarakat yang mendengarkan kami? Silakan dari Julio. Kasih dulu dari DP Jaksa Satwa Liar dulu. Ya, terima kasih. Kalau dari kami, Bu, closing statement, kiranya ketika kami mengadakan kegiatan ini masyarakat lebih mengerti lagi mana satwa-satwa yang dilindungi, satwa liar, satwa yang dapat dipelihara. Nah, ketika sudah memahami, kami berharap tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, agar tidak ada lagi pelaku-pelaku lain yang ke depan yang dijerat hukum. Baik, terima kasih. Untuk Justi? Nah, kalau dari saya, pemahaman masyarakat terkait hukum, terkait satwa liar ini sebenarnya sudah paham. Nah, ketika kepamahaman daripada masyarakat ini, ya harusnya juga dimaknai atau ditindaklanjuti dari diri kita sendiri. Gitu. Jangan semua dibebankan ke negara. Memang tugas negara, tapi ketika kita sudah menyadari itu tugas kita bersama untuk menjaga satwa liar ini. Yang membutuhkan ini kan nanti generasi kita, pewaris kita nanti, anak-anak kita. Jadi ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memburu, memelihara maupun memperdagangkan satwa yang dilindungi secara ilegal. Jadi kalau memang suka sekali mau piara, minta izin. Backing izin di BKSDA supaya jadi hal. Para piara kok 9 tahun kan jadi konyol. Nah, jadi mari tolong sama-sama jaga torompe satwa liar, khususnya hewan-hewan endemik ciri khasnya Sulawesi Utara, supaya torompe anak-anak masih boleh mulia. Menikmati, betul. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih banyak. Jadi mari bersama menjaga dan melindungi satwa liar sebagai bagian dari kekayaan alam Indonesia dengan meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian lingkungan. Kita dapat mencegah kepunahan satwa dan menjaga keseimbangan alam untuk generasi mendatang. Itu pesan-pesan dari Kejaksaan Negeri Bitung. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Untuk yang sudah bergabung, Pak Sagai di Bitung, kemudian Omnivora di Donowudu, kemudian ada Ibu Nonce di Pengolombian, ada Cliff di Minsel, ada Dian dan juga Billy yang sudah bergabung. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber juga. Sukses ya Bapak-bapak ya. Terima kasih Bu. Sukses selalu juga untuk kita semua dan masyarakat semua. Ditunggu kabar-kabar baik selanjutnya. Kita ketemu lagi di topik yang lain kalau masih ada jadwalnya ya. Masih ada 3 kali Le. Wow. Aku dapat terus ini sampai habis 2026. Panjang berarti Kang. Justisi Devli Wagyu SHMH sebagai Kasih Intel Kejaksaan Negeri Bitung. Siap Bu. Kemudian juga untuk Julio Yosua Wangkil SH sebagai Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Bitung. Terima kasih, sukses ya. Sukses Bu, terima kasih. Nah, saya Novi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.